Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Semangat semuanya? Semangat. Ya, sudah hadir dalam kegiatan pembelajaran hari ini, semuanya tampak semangat, tampak cerah wajahnya ya. Nah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita mulai, supaya kegiatan kita mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, mari kita berdoa ya. Nah, Bapak selaku ketua kelas, silahkan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih Bapak ya, kelas 3 karena kita udah selesai kemarin kelas 2 atau kelas 11 sudah libur kemarin. Nah, sebelum Bapak masuk ke materi yang baru, mau tanya, apa kalian masih ingat pelajaran-pelajaran di kelas 11 atau kelas 2 kemarin ya? Oke. Apa yang kira-kira ingin menyampaikan? Oke. Epa, silahkan Epa. Ya, Pak. Materi kita di kelas 2 yaitu kelompok sosial, konflik sosial, sama masalah sosial, Pak. Tuh, benar. Jadi, materi kita waktu yang kelas 2, waktu kalian kelas 2, waktu kalian kelas 11 itu kelompok sosial, konflik sosial, sampai masalah sosial. Bagus, masih ingat ya, harus ingat ya. Karena nanti itu akan harus kalian terus pelajari sampai nanti kalian ikut ujian sekolah ya. Kelas 3 kan sudah ini, nanti akan ada ujian sekolah ya. Oke, jadi itu materinya. Waktu kelas 2 kita belajar tentang kelompok sosial, tentang konflik sosial dan masalah sosial. Itulah materi-materi yang dipelajari waktu kelas 11. Nah, kita di kelas 12 ini kita akan melanjutkan materi-materi selanjutnya ya. Nah, apa sih materi selanjutnya Pak di kelas 12 ini? Nah, materi di kelas 12 ini akan kita pelajari pada pertemuan hari ini ya. Dan beberapa pertemuan ke depan itu adalah materi tentang perubahan sosial. Nah, jadi materinya adalah tentang perubahan sosial. Nah, nanti kalian akan belajar nih, karena kalian pasti sering mengalami perubahan sosial, tapi mungkin kalian tidak menyadarinya bahwa itu adalah sebuah ilmu pengetahuan yang harus dipelajari, khususnya dalam pelajaran sosiologi. Nah, apa sih tujuannya kalian belajar perubahan sosial? Supaya apa, Pak, kita belajar perubahan sosial? Nah, tujuannya, kenapa kita harus belajar tentang perubahan sosial? Supaya nanti kalian akan tahu ya apa saja, apa itu pengertian dari perubahan sosial. Nah, kita akan pelajari hari ini. Jadi hari ini akan kita pelajari adalah satu, kalian akan tahu apa itu pengertian dari perubahan sosial. Pak, nanti kalian akan cari tahu sendiri. Nanti kita akan sama-sama cari tahu ya. Bapak akan bimbing kalian. Yang kedua, kalian akan tahu apa teori-teori tentang perubahan sosial. Nah, yang ketiga, apa jenis-jenis perubahan sosial? Karena perubahan sosial itu ada beragam jenisnya. Nah, nanti kalian akan tahu perubahan ini masuk jenis apa, perubahan ini masuk jenis apa, dan seterusnya. Ya, itu tujuan pembelajaran hari ini yang nanti akan kalian capai dalam pelajaran nanti ya. Begitu untuk tujuan pembelajarannya. Ini materi ajar kita tentang konsep dasar perubahan sosial. Nah, jadi nanti di sini kalian akan tahu ya, apa itu perubahan sosial. Nah, kalian akan cari tahu sendiri ya tentang perubahan sosial. Sekarang lihat ini, perhatikan ini. Apakah ini termasuk perubahan sosial? Kita lihat satu persatu gambarnya. Oke, coba dari Dila dulu. Dila. Ya, Pak. Gambar yang Bapak tunjuk ini gambar apa, Dila? Gambar murid sedang belajar, Pak. Belajar di mana, Dila? Di sekolah. Di sekolah. Oke. Apakah ada perbedaan, Dila, dengan gambar kedua? Ada, Pak.
Oke, apa kalau gambar kedua menunjukkan belajar di mana, Dila? Di rumah kayak Di daring rumah. gitu. Oke. Kalau dari dua gambar ini, apakah menurut Dila ada perubahan, Dila? Ada Oke, apa perubahan yang Dila lihat? yang awalnya bisa kumpul sama teman-teman, sekarang belajarnya sendiri lewat HP gitu. Oke, bagus. Terima kasih, Dila. Ini tugasnya. Nah, tugas ini juga ada di LKPD, ya. Ada di LKPD, ada di Classroom. Nanti kalian buka Classroom-nya, kalian ada lihat itu tugas LKPD-nya. Kemudian nanti kalian akan jawab melewat Google Form. Jadi ada apa ya? LKPD-nya melewat daring form. Jadi kalian jawab nanti, tapi satu orang aja perwakilan untuk kelompoknya. Nanti kalian isi ya di Google Form-nya LKPD-nya sesuai dengan ini. Tapi tentu kalian diskusi dulu ya. Setelah kalian diskusi baru kalian jawab. Kelompok 1 itu ada Olpi, Valentina, Restiana, Teresia, dan Dian. Ketua kelompoknya Olpi. Kelompok 2 itu ada Kesia, Mariska, Aulia, Eva, Rizka, dan Rida, Alia. Ketua kelompoknya Kesia. Kelompok 3 itu ada Tio, Ade, Eka, Dila, dan Rida Latifah. Kemudian kelompok tuanya Tio ya. Kelompok 4 itu ada Puji, ada Dapa, Miftahul, ada Leona, ada Dira, dan Aisyah. Untuk kelompok 1, nanti kelompok 1 akan menanggapi kelompok 4 ya. Jadi nanti kelompok 1 akan menanggapi dari kelompok 4 ya. Oke, lanjut ya Opi dan teman-teman. Bapak keluar dulu, Bapak akan masuk ke kelompok lain. Sekarang kita berlanjut kepada kelompok 3. Silahkan mempresentasikan. Siapa yang ingin presentasikan nanti ditanggapin oleh kelompok 4. Silahkan kelompoknya Tio ya, diketuai oleh Tio. Silahkan Tio, siapa yang presentasikan? Dipersilahkan. Selamat pagi, kami dari kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adel Sipah dan rekan-rekan saya Tio Septian, Eka Puji Lestari, Rida Latifah, dan Dila Adha Azhari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami berlima secara bergantian tentang materi perubahan sosial mengenai gambar tersebut yang menunjukkan semakin canggih dan berkembangnya teknologi. Salah satunya yaitu penggunaan handphone seperti pada gambar tersebut. Langsung saja untuk bagian pertama akan disampaikan oleh Tio Septian selaku Ketua Kelompok 3. Silakan Tio. Baik, selamat pagi. Shalom. Perkenalkan, nama saya Tio Septian selaku Ketua dari Kelompok 3 yang dengan ini ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang materi yang disampaikan oleh Pak Taufan yang akan kami sampaikan secara bergantian. Yang pertama, perubahan sosial yang terlihat pada gambar atau kejadian tersebut adalah perubahan masyarakat karena kemajuan dalam penggunaan teknologi yang mempengaruhi hubungan antar masyarakat. Oleh kelompok 4, kelompoknya Puji. Silahkan menanggapi nih dari kelompoknya 3 tadi. Silahkan. Siapa yang mau menanggapi? Saya, Pak. Diwakili oleh Andira, Pak. Oh ya, silahkan Andira. Saya Andira dari kelompok 4. Tanggapan dari kami untuk kelompok 3 yaitu kami menilai penyampaian dari kelompok 3 sudah baik dan sangat jelas dari penjelasan kelompok 3 yaitu tentang perubahan yang ada pada gambar tersebut. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih sudah sangat baik dan sangat jelas ya, Dira ya. Oke, jawab. Nanti kalian ya kayak kita biasa dulu lah, kayak kita sering biasa dulu. Kalian jawab, nanti nilainya muncul kan? Dapat data berapa, betul berapa, nanti nilainya muncul di situ. Silahkan dijawab. Nanti akan ada nilainya ya. Nanti kalian buka saja di GCR kalian. Tunggu dulu. Ya, nanti silahkan dibuka di GCR-nya. Oke. Itu waktunya Bapak batasin ya 1 jam aja. Nanti kalau sudah selesai 1 jam Bapak tutup linknya ya. Tidak bisa kerjakan lagi. Oke. Ada pertanyaan untuk tugas yang Bapak kasih yang menjawab soal ini? Siap, tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada sekarang sebelum Bapak mau nutup ya, Bapak mau minta deh siapa yang kira-kira bisalah secara singkat dan padat menjelaskan atau menyimpulkan nih
apa kesimpulan pelajaran kita lah pada pagi hari ini ya. Siapa yang mau? Kalau siapa yang bersedia? Ade, Pak. Nah, Ade, silakan deh. Kesimpulan yang dapat saya peroleh dari materi yang telah Bapak sampaikan, terus diskusi tadi, yaitu di mana perubahan sosial adalah perubahan pada hubungan sosial yang dapat mempengaruhi sikap, kebiasaan, terus nilai dan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Tadi berdasarkan prosesnya, perubahan sosial dibagi menjadi dua, ada perubahan secara lambat, atau biasa disebut dengan evolusi, terus perubahan secara cepat disebut dengan revolusi, terus berdasarkan dampaknya dibagi atas perubahan kecil dan perubahan besar. Sedangkan berdasarkan perencanaannya dibagi menjadi perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Sekian yang dapat Ade simpulkan, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Ade. Yang lain ada punya kesimpulan yang sama, atau maksud saya ada kesimpulan yang berbeda atau sama dengan Ade? Halo, yang lain sama atau berbeda dengan Ade? Ada yang berbeda? Siap, sama, Pak. Oke, sama ya. Semuanya sudah memiliki pemikiran sama, meskipun tidak sepenuhnya sama, tapi sudah mengarah ke arah pemikiran yang sama itu ya. Oke, bagus sekali. Terima kasih banyak ya. Nah, nanti minggu depan kita belajar tentang faktor-faktor perubahan. Bapak ulang ya. Kita belajar tentang faktor-faktor perubahan. Silahkan dipelajari, cari di berbagai sumber, di internet boleh, yang lain di bahan ajar yang lain boleh. Nanti kita akan belajar itu, kita diskusi juga kayak ini di pertemuan selanjutnya. Bisa lewat daring atau lewat tatap muka, kita sesuaikan dengan kondisi yang terbaru, khususnya kondisi kesehatan kita. Dalam hal ini apakah kondisi pandemi begitu ya? Nanti kita lihat situasinya. Oke, itu silahkan dipelajarin ya, sama tugas yang tadi dikerjakan juga. Sebelum kita selesaikan, kita akhiri supaya kegiatan kita menjadi berkah, diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita berdoa ya. Nah, Dapat ketua kelas silahkan pimpin doa, Dapat, sebelum kita akhirin kegiatan kita. Siapa? Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dapat. Ketua kelas sudah memimpin doa teman-temannya. Bapak ucapkan terima kasih banyak ya kepada semua siswa yang sudah hadir hari ini. Bagus sekali, semangatnya luar biasa, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari memberikan manfaat buat kita. Pesan Bapak, jaga terus kesehatan kalian, ikuti terus protokol kesehatan, dan terus semangat. Meskipun kita masa pandemi, kita tetap harus semangat, tetap harus yakin kita bisa. Jadi tidak boleh patah semangat meskipun dalam keadaan apapun, karena itulah yang akan menentukan keberhasilan kita. Terus berjuang dalam keadaan apapun, terus semangat dalam keadaan apapun, dan terus berusaha dalam keadaan apapun. Bisa anak-anak? Semangat? Semangat, Pak. Ya, terima kasih atas semuanya, atas perhatian semuanya. Saya terima kasih. Bapak akhiri saja. Kalau ada salah perkataan, Bapak tindakan, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.